Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang menerbitkan laporan audit serta temuan atas kejadian setelah audit report. A. Pelaporan hasil audit. Menurut Mulyadi yang dikutip oleh Wahyu di 2006A, laporan audit adalah suatu media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatannya mengenai kewajaran laporan keuangan hasil audit. Dikutip dari Wahyu di 2006A, laporan hasil audit merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit, sehingga dalam setiap tahapan audit akan selalu terdapat dampak psikologis bagi auditor maupun audit. Sedangkan menurut AAE RG Elder MS Pisley 15/2008 yang dikutip dari CT 2017, tahap terakhir dalam proses audit adalah menyampaikan laporan audit atau audit report yang menyampaikan temuan-temuan audit kepada pemakai. Laporan hasil audit adalah media yang digunakan oleh auditor internal untuk berkomunikasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan oleh manajemen terkait dengan temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi hasil penugasan audit. Karakteristik laporan audit internal antara lain adalah 1. Objektif, yaitu faktual, tidak memihak, serta terbebas dari distorsi baik yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian ataupun unsur perangsang. 2. Jelas dan ringkas, yaitu mudah dipahami dan logis, di mana laporan disusun menggunakan kalimat yang jelas, runtut, dan fokus pada pokok masalah dengan mengurangi rincian yang tidak perlu, serta menggunakan informasi yang tidak lengkap. 3. Bermanfaat, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit dapat digunakan sebagai dasar bagi manajemen terkait untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan. 1. Sistematika laporan hasil audit. Laporan hasil audit memiliki sistematika sebagai berikut. Bagian pengantar yang berisi latar belakang penugasan baik yang terkait dengan resiko signifikan ataupun permasalahan yang mendorong manajemen untuk memberikan penugasan audit. Yang kedua, bagian pokok yang berisi tujuan dan ruangan lingkup audit sebagai penugasan serta hasil audit yang bersifat kesimpulan mengenai temuan audit yang disajikan berdasarkan unsur kondisi, kriteria, akibat, dan penyebab. 3. Bagian penutup yang berisi pendapat dan rekomendasi auditor yang merupakan hasil evaluasi terhadap kegiatan di auditnya, yang menempatkan temuan audit dalam perspektif yang didasarkan pada implikasi temuan secara keseluruhan. Yang keempat adalah lampiran yang berisi informasi penting yang bersifat rinci atau penjelasan yang mendukung kesimpulan. Contoh sistematika laporan audit dalam pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dikutip dari Subagio 2018 dari yaitu 1. Latar belakang, 2. Tujuan audit, 3. Lingkup audit, 4. Objek audit, 5. Standar atau kriteria yang digunakan, 6. Adalah auditor, 7. Proses audit, 8. Hasil dan analisis dari auditor, yang ke-9 adalah rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama audit. 2. Filosofi laporan hasil audit internal. Laporan audit internal dapat menjadi sebuah instrumen yang kuat dan dipergunakan dengan baik. Laporan audit internal dapat menciptakan kesan profesional audit. Laporan tersebut dapat memberitahukan kepada klien atau manajemen senior mengenai kejadian-kejadian yang penting yang tidak akan mereka ketahui kecuali jika diberitahukan. Laporan audit internal dapat mengubah pandangan. Laporan audit internal dapat mendorong dilakukannya tindakan. Di dalam laporannya, auditor hendaknya berusaha untuk 1. Menginformasikan, yaitu dengan menceritakan hal-hal yang mereka temui. Yang kedua, mengetahui, yaitu dengan meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validasi dari temuan audit. Yang ketiga, memberikan hasil, yaitu dengan menggerakkan manajemen ke arah perubahan dan perbaikan menurut Indah 2017, karena laporan tersebut sebaiknya mempresentasikan temuan audit dengan jelas dan sederhana. Pelaporan hasil audit internal menurut Ustendi 2017 bertujuan untuk 1. Menginformasikan, yaitu melaporkan hasil penugasan audit sebagai bagian dari akuntabilitasnya dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan terhadap informasi yang andal atau reliable. 2. Menyampaikan atau mengajak, yaitu menyampaikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit bermanfaat bagi manajemen dan berpengaruh signifikan terhadap perbaikan organisasi sehingga memberikan keyakinan kepada manajemen untuk mengambil langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Yang ketiga, menghasilkan, yang mana laporan hasil audit dapat mendukung manajemen dalam melakukan tindakan korektif yang memiliki nilai tambah bagi organisasinya. Menurut Cendekia 2017, laporan audit internal memiliki tujuan dasar untuk menggambarkan audit yang direncanakan dan dijadwalkan. Tujuan menyampaikan hasil audit secara alamiah. Laporan audit internal umumnya kritis dan cenderung untuk menekankan hal-hal yang mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal. Semua laporan internal di audit harus selalu memiliki 4 tujuan dasar dan kompeten, yaitu 1. Tujuan, waktu, ruang lingkup review. Laporan audit harus mengintisarikan high-level object atas review, di mana review dilakukan, dan high-level scope audit internal. 2. Deskripsi dan temuan. Berdasarkan kondisi yang diamati dan ditemukan selama review, laporan audit harus menjelaskan hasil audit. Yang ketiga, saran untuk pengabaian. Tujuan dari saran ini laporan meliputi laporan tentang perbaikan kondisi diamati serta rekomendasi untuk meningkatkan operasi. Yang keempat, dokumentasi atas perencanaan dan klarifikasi atas pandangan audit. Bagian di mana audit dapat secara formal menanggapi temuan-temuan audit internal dan menyatakan rencana untuk tindakan perbaikan. Cendekia 2017. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan. Menurut Sawyer 2003 yang dikutip oleh Indah 2017, sumber dari permasalahan laporan audit seringkali dapat ditemukan dalam proses pelaporan itu sendiri. Proses ini dapat ditingkatkan jika sepenuhnya diperbaiki, dan langkah-langkah berikut ini. 1. Menyusun sebuah manual penulisan atau aktivitas audit. Yang kedua, untuk aktivitas audit internal yang lebih besar, perlu dipikirkan pertimbangan untuk menggunakan seorang auditor guna menelaah laporan sebelum diserahkan kepada supervisornya. Yang ketiga, melakukan pelatihan penulisan dan pemrosesan laporan dalam organisasi audit yang jika memungkinkan dilakukan oleh auditor itu sendiri. Yang keempat, menggunakan format yang dapat memastikan telah dimuatnya seluruh unsur dari sebuah temuan. Format ini sebaiknya dilengkapi dilapangkan tanpa melihat di mana draft laporan tersebut dibuat. Yang keempat, memasarkan laporan audit. Sebuah organisasi audit dengan dukungan dan sempat dari komite audit hendaknya melakukan sebuah program pemasaran laporan audit. Program ini pada dasarnya adalah sebuah program orientasi yang bertujuan untuk memotivasi para penerima laporan untuk menginginkan laporan tersebut. Menurut Sawyer 2006 dalam TIKA 2017, cara efektif memasarkan laporan audit adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan proses audit sebagai suatu tambahan yang partisipatif bagi manajemen. Yang kedua, menguraikan profesionalisme dari staf audit sampai mengidentifikasikan anatomi dari sebuah temuan audit sederhana. Yang ketiga, menguraikan keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan laporan untuk setiap tingkat manajemen. Yang keempat, menjelaskan bagaimana manajemen dapat merubah bantuan dari staf audit dalam menyelesaikan permasalahan manajemen secara objektif. 5. Tindakan atas rekomendasi audit. General Accounting Office (IS) pada tahun 1991 mengeluarkan sebuah laporan tindakan sebagai dari sebuah hasil riset yang dilakukan atas area ini. Di sini dibahas beberapa karakteristik tertentu yang disarankan akan dapat menjamin dilakukannya tindakan untuk setiap rekomendasi audit yang diberikan. Laporan ini mengklarifikasikan saran-sarannya menjadi 4 bagian. 1. Rekomendasi berorientasi pada tingkat yang efektif. Yang kedua, komitmen pada hasil. Yang ketiga, pengawasan dan sistem pendiklanjutan. Yang keempat, perhatikan khusus untuk rekomendasi-rekomendasi utama. 6. Meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Pengembangan dan penulisan laporan audit internal biasanya adalah sebuah proses yang lambat dan memakan waktu. Umumnya, di beberapa kasus, laporan dikeluarkan 3-6 minggu setelah auditor menyelesaikan pekerjaan lapangan dan rapat akhir secara formal yang telah dilakukan. Menurut Sawi 2003, dalam Indah 2017, kelambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di mana seluruhnya secara tradisional dianggap sebagai unsur dari sebuah prosedur audit yang baik, namun nyata-nyata akan memakan waktu. Beberapa di antaranya adalah: 1. Mempresentasikan seluruh temuan sampai saat dilakukannya rapat akhir. Yang kedua, memberikan klien jangka waktu yang wajar untuk memberikan komentarnya, biasanya 30 hingga 60 hari. Yang ketiga, menulis draft laporan dari kantor berdasarkan kertas kerja audit.
Yang ketujuh, prosedur dan standar pelaporan menurut standar internasional praktik profesional internal auditors. Yang ketujuh, prosedur dan standar pelaporan menurut standar internasional praktik profesional internal audit standar 2017 memberikan panduan mengenai tanggung jawab auditor internal atas pelaporan hasil audit. Yang pertama, 2400 communicating result atau mengkomunikasikan hasil audit. Auditor internal hendaknya mengkomunikasikan hasil-hasil penugasan secepat mungkin. Of communicating, kriteria untuk melakukan komunikasi. Komunikasi hendaknya mencakup saranan dan lingkup penugasan serta juga kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, 2420 quality of communication atau kualitas komunikasi. Komunikasi sebaiknya akurat, objektif, jelas, singkat, konstruktif, lengkap, dan tepat waktunya. 4. 2430 engagement disclosure of non-complicate with the standard atau pengungkapan penugasan atas ketidakpatuhan terhadap standar ketika ketidakpatuhan terhadap standar memiliki dampak terhadap sebuah penugasan tertentu. Komunikasi mengenai hasil sebaiknya mengungkapkan bahwa standar-standar yang tidak sepatutnya diikuti. Yang kedua, alasan-alasan ketidakpatuhan dan dampak terjadinya ketidakpatuhan atas penugasan. Yang kelima, 2440 disseminating result atau penyebar luasan hasil. Direktur audit internal hendaknya mendistribusikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang tepat. 8. Mengkomunikasikan hasil audit. Laporan audit internal ditunjukkan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal untuk menentukan ditaati tindakannya prosedur atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran atau rekomendasi untuk perbaikannya. Temuan audit internal dan rekomendasi biasanya membutuhkan respon manajemen formal. Ini adalah cara lain untuk menerima masukan tentang kebutuhan manajemen. Auditor yang efektif juga dapat menggunakan laporan ini sebagai wahana komunikasi lebih baik, lebih memahami kebutuhan manajemen. 9. Unsur-unsur laporan audit internal yang baik. Adapun laporan audit internal yang dianggap baik sehingga memenuhi beberapa kriteria menurut Mahorjo dan Purmono 2004 yang dikutip dari Supriyadi 2009 sebagai berikut. Yang satu, laporan harus tertulis. Yang kedua, laporan harus sesuai dengan ruang lingkup objek audit. Yang ketiga, laporan harus telah dikonfirmasi dengan mendapatkan persetujuan dari pemimpin departemen audit. Yang keempat, laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Yang kelima, laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Yang keenam, laporan harus berisikan kebaikan dan keburukannya. Yang ketujuh, laporan konstruktif. Yang kedelapan, laporan ditandatangani oleh manajer internal audit. Yang kesembilan, laporan dibuat dan disampaikan tepat waktu, serta yang ke-10, laporan dituangkan secara sistematis. 10. Model laporan hasil audit yang mendasar. Bentuk laporan audit intern menurut Amim Wijaya Tunggal adalah bukunya Internal Auditing 2005 yang dikutip oleh Mariani 2013 menyatakan bahwa laporan secara lisan biasanya timbul dari suatu kejadian yang serius atau segera yang tidak memperlakukan pencatatan. Yang kedua, daftar kuesioner. Daftar kuesioner diperlukan untuk suatu checklist atau berfungsi sebagai pencatatan pekerjaan apa saja yang telah dilakukan, tetapi sebagai suatu bentuk laporan daftar kuesioner tersebut kurang memberikan informasi secara efektif. Yang ketiga, surat. Laporan terbentuk surat dilakukan apabila masalahnya dibicarakan secara cukup singkat. Yang keempat, laporan yang berisi sekumpulan komentar. Laporan yang berisi sekumpulan komentar ini sangat tepat digunakan untuk tabulasi rincian hasil diskusi, rekomendasi yang cukup banyak, atau laporan terdiri dalam banyak halaman. B. Tindakan lanjut audit standar audit. Menurut The 2I 2016 dalam International Standard of Professional Practice of International Auditing yang dikutip oleh Rusten di 2017 menyatakan bahwa pada aktivitas penjaminan kepada bagian audit internal harus menetapkan prosedur tindakan lanjut untuk memantau dan memperbaiki
memiliki bahwa manajemen senior telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif atau menerima resiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan. Sementara itu, pada aktivitas konsultasi pada bagian audit internal harus memantau disposisi hasil penugasan seperti yang disepakati dengan klien. Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada audit. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kemajuan audit dalam melaksanakan rekomendasi audit. Adapun uraian tindak lanjut audit yang dikutip dari Kusuma 2016 sebagai berikut. A. Tindakan lanjut audit. Penyerahan laporan audit kepada audit merupakan tahapan akhir dari pekerjaan audit lapangan dan merupakan tahapan awal pekerjaan auditor untuk memantau tindak lanjut rekomendasi audit oleh auditor. B. Tujuan tindak lanjut audit. 1. Membantu pihak eksklusif dalam mengarahkan tindakan yang akan diambil terkait dengan hasil audit yang diterima. Yang kedua, mengevaluasi kinerja lembaga audit itu sendiri. Yang ketiga, memberikan masukan atau input bagi perencanaan strategis audit kinerja pada lembaga audit. Yang keempat, mendorong pembelajaran dan pembagian audit. C. Langkah-langkah tindakan lanjut hasil audit. 1. Perencanaan tindak lanjut. A. Menentukan apakah tindak lanjut akan dilaksanakan. B. Menentukan lingkup tindakan lanjut. Yang C. Cross audit follow up. Yang D. Menyiapkan sumber daya untuk tindak lanjut. Yang E. Menjadwalkan tindak lanjut. Nah, yang kedua ini pelaksanaan tindak lanjut. A. Mengumpulkan informasi. Yang B. Mencatat hasil. Yang C. Menilai dampak audit kinerja. Yang terakhir, pelaporan hasil tindak lanjut. Auditor harus melaporkan perbaikan maupun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yang ditemukan selama pelaksanaan audit tindak lanjut kepada pihak-pihak yang terkait atau stakeholder. 1. Pemantauan hasil audit. Menurut Steny 2017, pemantauan hasil audit oleh auditor internal merupakan proses tindak lanjut audit dengan cara menilai efektivitas dari tindakan proaktif oleh manajemen terhadap hasil yang dilaporkan. Audit ditentukan oleh laporan hasil audit yang dikomunikasikan pada saat yang tepat. Pada tingkatan manajemen yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan tindakan proaktif atau bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korektif selanjutnya, auditor internal melakukan penilaian terkait kecukupan, efektivitas, dan tindakan proaktif upaya untuk melakukan perbaikan oleh manajemen. Kedua, teknik melaksanakan tindakan lanjut audit yang efektif. Diperlukan cara untuk menyelesaikan tindakan lanjut dalam pemeriksaan audit seperti yang dikemukakan oleh Hito Tugiman 2006 dan dikutip oleh Shite 2017 sebagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindakan lanjut secara efektif, yaitu 1. Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tindakan manajemen yang tepat yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan korektif. Yang kedua, menerima dan mengevaluasi tanggapan dari manajemen terhadap temuan pemeriksaan selama pelaksanaan dilakukan dalam jangka waktu yang wajar setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Ketiga, menerima laporan pengembangan perbaikan dari manajemen secara periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi yang sebelumnya dilaporkan. Yang keempat, menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi yang lain yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses tindak lanjut. Yang kelima, pelaporan kepada manajemen atau dewan tentang status dari tanggapan terhadap berbagai temuan pemeriksaan. Dalam menentukan luas dari tindak lanjut, audit internal harus mempertimbangkan berbagai prosedur dari hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak lain dalam organisasi. Menurut Hito Tugiman 2006 yang dikutip oleh Shite 2017, ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut, yaitu 1. Tingkat dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan. Yang ketiga, resiko yang kemungkinan terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal. Yang keempat, tingkat kesulitan dari pelaksanaan tindakan korektif. Yang kelima, jangka waktu yang dibutuhkan. 3. Komunikasi audit. Dikutip dari Kusuma 2006,
Auditor harus mengkomunikasikan kepada audit bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit operasional dan rekomendasi berada pada audit. Komunikasi mengenai tanggung jawab penyelesaian tindak lanjut yang dimaksud untuk menegaskan bahwa audit bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit. Penegasan ini diperlukan agar pihak audit dapat mengambil tindakan korektif secara mungkin. Kesalahan atau kekeliruan yang tidak sengaja diperbaiki dapat memperburuk keadaan, pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebelum kegiatan audit berakhir, audit harus memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti. Keempat, tujuan dan manfaat tindakan lanjut rekomendasi audit. Tindakan lanjut rekomendasi audit internal bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa manajemen telah mengambil koreksi atas berbagai temuan yang dilaporkan atau manajemen telah menetapkan besaran risiko yang dihadapi jika tidak melakukan tindakan koreksi. Rekomendasi audit internal menurut Tafsil 2012 adalah untuk meningkatkan kinerja manajerial dan perusahaan agar apabila terjadi ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam melaksanakan kegiatan operasional dapat segera diperbaiki, sehingga kegiatan operasional perusahaan tetap mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan utama.